Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Puji Rahayu akan memaparkan tentang perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada era abad 21. Latar belakang, perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada era abad 21 terus berkembang dari waktu ke waktu demi mencapai kesejahteraan pendidikan bagi anak yang mulai menapaki dunia pengetahuan. Pendidikan di sekolah dasar memegang peranan penting sebagai landasan jenjang pendidikan dasar yang berperan besar pada keberlangsungan proses pembelajaran. Untuk itulah diperlukan perencanaan pendidikan yang matang agar anak-anak dapat menerima pembelajaran dan pengetahuan yang mereka butuhkan. Khususnya pada abad 21 saat ini tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, di mana teknologi di zaman yang modern ini terus diperbaharui dengan berbagai fasilitas dalam upaya memajukan bidang pendidikan. Tujuannya jelas agar peserta didik termudahkan dalam proses pembelajaran yang tengah mereka jalani. Namun seperti dua sisi uang koin, teknologi juga dapat berdampak buruk bagi peserta didik yang kurang mengerti atau masih awam akan hal-hal yang kurang baik mereka terima di usia yang masih terlalu muda. Itulah sebabnya diperlukan solusi agar anak tidak terjerat pengaruh negatif dari teknologi. Hal tersebut memerlukan partisipasi semua pihak untuk mengawasi dan membimbing peserta didik ke dalam pemanfaatan suatu hal dengan bijaksana. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana perencanaan pendidikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi siswa SD. Pembahasan teknologi informasi dan komunikasi adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Tercakup dengan definisi tersebut semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun komunikasi semua negara maju dan berkembang perlu mendapatkan akses teknologi informasi dan komunikasi serta menyediakan fasilitas pendidikan yang terbaik sehingga diperoleh generasi muda yang siap berperan penuh dalam masyarakat modern agar mampu berperan dalam negara pengetahuan. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam bidang pendidikan menurut Munir memberikan kesempatan kepada setiap pembelajar untuk mengakses materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk interaktif melalui jaringan komputer. Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan media yang berupa teknologi seperti komputer beserta jaringannya yang dapat digunakan untuk proses pengolahan dan pemrosesan data yang berguna untuk pemanfaatan berbagai bidang sosial, ekonomi, budaya, dan tentunya pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan internet dalam e-learning maupun penggunaan komputer sebagai media interaktif. Diharapkan dengan penggunaan media ini dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik. Selain itu, proses pembelajaran akan lebih efektif karena penggunaan media pembelajaran memungkinkan teratasinya hambatan dalam proses komunikasi guru dan peserta didik. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui bidang teknologi yaitu menggunakan media yang sudah ada seperti media komunikasi baik secara digital maupun tertulis seperti televisi, koran, radio, buku, dan internet. Salah satu yang didapat yaitu seperti pemanfaatan barang-barang bekas menjadi barang yang lebih berguna yang memiliki nilai estetika dan nilai jual yang lebih tinggi. Upaya tersebut juga mampu mengatasi pengurangan limbah, khususnya limbah plastik, dan agar anak-anak dapat terasah kreativitas dan bakatnya dalam mengolah hal-hal menjadi suatu yang lebih baru. Dalam kehidupan sosial pun, pengaruh yang didapatkan seperti ketika anak-anak melihat
sedang ada kegiatan kerja bakti, siswa akan terdorong untuk mengikuti dan membantu untuk membersihkan lingkungan, seperti yang sering ia lihat dalam buku pelajaran yang memberikan pemahaman tentang menjaga kebersihan. Dalam hal agama pun, saat siswa kesulitan dalam melaksanakan kegiatan ibadah, ia dapat mencari tahu tata cara yang baik dan benar di internet. Dan jika siswa masih kesulitan karena penulisan yang sulit ia mengerti, ia masih dapat melihat video yang tertera gambar dan hal-hal yang dapat ia dengar dengan seksama. Dalam hal komunikasi pun, siswa dapat memanfaatkannya dengan berkomunikasi terhadap guru. Kesimpulannya yaitu pemanfaatan perencanaan pendidikan mengenai teknologi informasi dan komunikasi dapat dilihat dari banyaknya media yang dapat dijadikan rujukan seperti internet, televisi, radio, handphone, koran, dan lain sebagainya. Penggunaan media ini dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan media yang tepat untuk dapat diterapkan dan dikembangkan dalam dunia pendidikan. Era globalisasi adalah era persaingan, begitu pula pendidikan juga berada dalam iklim persaingan secara global. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, siswa dapat memanfaatkan berbagai sarana pendukung dan memudahkannya dalam menguasai materi dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.